Mari kita meneruskan pelajaran kita di dalam Injil Yohanes. Di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 1 sampai bagian pertama dari ayat 16, Tuhan Yesus dicambuk dan akhirnya diserahkan untuk disalibkan. Video ini hanya membahas Yohanes pasal 19 ayat 1 sampai 4 di mana ada cambuk dan mahkota duri. Melalui kesaksian Yohanes, Injil Yohanes, kita dapat melihat Tuhan Yesus dihina dan diolok. Tetapi pada saat yang sama, kita melihat kemuliaannya. Ingatlah, Tuhan Yesus berkata, jamnya sudah tiba untuk anak manusia dipermuliakan. Ini dia dipermuliakan di salib. Karena kita memahami bahwa Raja atas segala raja menyerahkan dirinya untuk melakukan kehendak Allah dan menjadi juru selamat dunia. Untuk itulah Allah Bapa mengutus Tuhan Yesus ke dunia ini. Semula, Pontius Pilatus berpikir bahwa dia manipulator yang pandai dan dia akan manipulasikan para pemimpin agama Yahudi. Tetapi akhirnya ternyata dia yang dimanipulasikan oleh mereka. Mereka akhirnya berhasil dalam tuntutan mereka bahwa Tuhan Yesus disalibkan. Nyatalah di dalam pasal ini bahwa para pemimpin agama Yahudi lebih bersalah daripada Pontius Pilatus. Ada beberapa ayat saya bacakan. Yohanes pasal 19 ayat 4, Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, lihatlah, aku membawa dia keluar kepadamu supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Kemudian pasal 19 ayat 6, ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, ambil dia dan salibkan dia. Sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Ayat 7, pasal 19 ayat 7, jawab orang-orang Yahudi kepadanya, kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu, ia harus mati sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Pasal 19 ayat 11, Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Dan terakhir, pasal 19 ayat 12, sejak itu, Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Maka dibuktikan pernyataan Rasul Yohanes di dalam pasal 1 ayat 11, Tuhan Yesus, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jika kita memeriksa perincian-perincian dari penderitaan Tuhan Yesus, kita semakin heran akan kerendahan hatinya pada saat dia disalibkan. Di situ dia dipermuliakan karena dia melaksanakan kehendak Allah. Dia tunduk kepada kehendak Allah. Dia dipermuliakan, tetapi pada saat yang sama, kerendahannya luar biasa. Janganlah kita mempelajari ayat-ayat ini dengan sifat akademis saja. Pelajaran kita di sini sebaiknya penuh dengan penyembahan, karena mulialah pernyataan kasih yang dinyatakan di salib Tuhan Yesus Kristus. Bukankah Injil Yohanes berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pasal 19 ayat 1. Maka kemudian Pilatus mengambil Yesus dan mencambuk dia. Ya,
Terjemahan baru berkata, Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang mencambuk dia. Ternyata terjemahan baru menambah kata itu supaya lebih jelas. Memang Pilatus tidak mencambuk Tuhan Yesus sendiri, tetapi Yunani berkata, Pilatus mengambil Yesus dan mencambuk dia. Tetapi kita memahami bahwa sama seperti Nikodemus sendiri tidak membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu kira-kira 50 kati beratnya, demikian juga sebenarnya bukan Pilatus sendiri yang mencambuk Tuhan Yesus. Juga dia tidak menulis tulisan yang dipasang di salibnya, Yohanes pasal 19 ayat 19, menurut terjemahan harfiah itu Pilatus memasang, tetapi kita memahami apa yang ditulis di dalam terjemahan baru, Pilatus menyuruh memasang juga, tetapi Yunani tidak berkata demikian. Yunani berkata Pilatus mencambuk dia, dan Yunani berkata Pilatus memasang juga tulisan di atas kayu salib. Ya, itu cara mereka berbicara. Pilatus suruh orang melakukan itu. Ternyata Pilatus tidak menyuruh tentaranya mencambuk dia oleh karena dia berpikir bahwa Yesus itu salah atau berbahaya, mengancam kerajaan Romawi. Pilatus gagal membebaskan Tuhan Yesus melalui kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Di sini Pilatus mengambil jalan yang lain untuk membebaskan Tuhan Yesus. Rupanya Pilatus menyuruh supaya Tuhan Yesus dicambuk untuk supaya menjadi nyata di depan orang-orang Yahudi bahwa tahanan itu tidak perlu dihukum. Bahwa tahanan itu adalah seorang tahanan yang layak dikasihani, bukan layak dihukum. Maka di dalam Lukas pasal 23 ayat 22 ditulis, kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini. Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskan dia. Hajaran yang disebut di dalam Injil Lukas itu adalah pencambukan yang dicatat oleh Rasul Yohanes. Dan dengan demikian, Pilatus berharap supaya itu memuaskan pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Nah, sedikit mengenai kebiasaan pemerintah Romawi. Mereka mempunyai 3 macam pencabukan. Pencabukan yang paling ringan, namanya dalam bahasa Latin rupanya fustigatio. Ini merupakan hukuman bagi kesalahan yang ringan, agak ringan. Misalnya, salah menyalakan api, ya, salah menyebabkan pembakaran, ya, orang seperti itu diberikan peringatan lisan dan fustigatio, dicambuk tetapi agak ringan. Lebih berat dari itu adalah pencabukan flagellatio. Lebih berat itu untuk kesalahan yang lebih berat. Tetapi pencabukan yang paling berat disebut verberatio. Pencabukan verberatio selalu menyertai hukuman yang lain seperti penyaliban. Verberatio, pencabukan yang paling berat, dilaksanakan oleh beberapa tentara dengan yang mengangkat cambuk dari kulit binatang, ya. Tetapi pecahan tulang atau potongan logam juga diikat di tengah-tengah cambuk itu untuk supaya kulit dan otot korban itu disobek. Saksi mata pada verberatio, pencambukan yang paling berat itu, berkata bahwa kadang dicambuk sampai tulang dan usus terlihat. Dan cukup sering kali korban verberatio mati segenap dan
tidak sempat mengalami hukuman-hukuman yang lain, misalnya penyaliban yang direncanakan untuk dia mati hanya karena verberatio. Dan sumber informasi riset yang paling baik mengenai ini rupanya adalah buku oleh Sherwin White, judulnya Roman Society and Roman Law in the New Testament. Rupanya Lukas pasal 23 ayat 16 dan Yohanes pasal 19 ayat 1 menceritakan pencambukan yang sama. Saya membacakan Lukas 23 ayat 16. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Yohanes pasal 19 ayat 1, maka kemudian Pilatus mengambil Yesus dan mencambuk dia. Dan dua ayat itu menceritakan fustigatio, pencambukan fustigatio, pencambukan yang paling ringan. Sedangkan Matius pasal 27 ayat 26 dan Markus pasal 15 ayat 15 menceritakan pencambukan yang kedua yang merupakan pencambukan verberatio, pencambukan yang paling berat yang terjadi sesudah Tuhan Yesus diserahkan kepada para tentara untuk disalibkan. Akibat dari pencambukan yang kedua, yang verberatio, Tuhan Yesus menjadi begitu lemah, dia tidak dapat mengangkat kayu salib itu sampai ke tempat penyaliban, dan sesuai dengan penjelasan di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dia harus dibantu. Pasal 19 ayat 2. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Ya, mengenai kata ini mahkota, ini Yunaninya Stephanos. Di dalam perjanjian baru ada dua kata yang diterjemahkan mahkota. Satu ini Stephanos dan juga diadema. Ya, tetapi dalam bahasa Indonesia, mahkota, kita pikir, oh itu sesuatu yang dipakai raja. Ya, diadema itu mahkota yang dipakai raja. Yang kata ini, Stephanos, bukan sesuatu yang dipakai raja untuk menandai bahwa dia raja. Ini Stephanos ini adalah karangan daun yang dipasang di kepala. Misalnya orang yang menang di dalam pertandingan olahraga, dia menang, lari 100 meter paling cepat misalnya, dia dikasih karangan daun di kepala itu, dan ya jika pertandingan itu terjadi di kota ini, mungkin karangan daun zaitun. Jika di kota lain, ya karangan daun, tapi mungkin pasti pakai daun dari pohon yang lain. Dan karangan daun itu, walaupun fana, tetapi merupakan kehormatan besar bagi si pemenang itu. Jadi, ya kita menerjemahkan mahkota dengan pengertian bahwa ini karangan daun, bukan diadema, ya mahkota rajani. Pasti mahkota duri itu menyebabkan lebih banyak penderitaan bagi Tuhan Yesus Kristus, tetapi itu juga merupakan penghinaan. Mereka kasih Stephanos tanda penghormatan, tetapi mereka tidak menghormati, mereka menghina dia. Mungkin duri itu dari pohon palem, dan jika demikian duri itu mungkin 30 cm panjangnya, dan mungkin itu diatur supaya duri-duri itu keluar seperti itu, keluar ini seperti ini, seolah-olah sinar matahari. Dan mahkota seperti itu dipakai oleh raja-raja yang mau disembah, dihormati dan disembah sebagai dewa
Barrett, Carson, dan Beasley Murray semua membahas kemungkinan itu. Ya, juga mengenai warna ungu. Kita melihat di sini bahwa mereka memakaikan dia jubah ungu. Ya, ada masalah di sini karena apa yang kita katakan, oh itu warna ungu, zat pewarna itu sangat mahal. Sehingga hanya orang ningrat boleh, mungkin ada batas di pakaian mereka, batas sempit yang dikasih warna ungu karena begitu mahal. Hanya kaisar dapat memakai jubah ungu yang sungguh ungu itu. Karena begitu mahal, itu diperoleh dari karangan-karangan dari laut dan sangat mahal. Oke, ada ayat yang relevan yang saya mau bacakan, tetapi ada masalah terjemahan di sini. Mari kita melihat Matius pasal 27 ayat 28. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah kokinos. Itu Yunaninya, kokinos. Kokinos berarti merah. Jubah kokinos kepadanya. Tetapi menurut terjemahan baru, jubah itu ungu. Tetapi Yunani itu tidak berkata ungu, Yunani itu kokinos berarti merah. Aduh, terjemahan baru mengubahkan kokinos yang berarti merah menjadi ungu dengan motivasi apa? Mungkin supaya apa yang nampak kontradiksi tidak terlihat oleh pembaca. Tetapi sebenarnya Yohanes berkata bahwa jubah itu ungu. Dan sebenarnya Matius berkata bahwa jubah itu merah. Ya maaf, terjemahan baru itu tidak sesuai Yunani dalam hal warna itu. Tetapi jika begitu, apa ada kontradiksi antara Matius merah dan Yohanes ungu? Tidak ada kontradiksi. Begini, pembaca pasti memahami bahwa jubah yang dipinjamkan dari tentara itu kepada Tuhan Yesus tidak berwarna ungu dengan arti ungu yang kita paham. Mengapa? Karena tidak mungkin mereka orang kaya yang punya jubah ungu. Jadi mengapa disebut ungu padahal sebenarnya merah? Ya, begini. Dalam bahasa kita, merah itu merah, ungu itu ungu, dan itu berbeda. Tetapi kita tidak tahu peraturan bahasa Yunani pada zaman itu mengenai nama warna ungu dan merah. Sebenarnya jubah itu merah. Tetapi menurut peraturan bahasa itu rupanya sesuatu yang merah dapat disebut ungu. Dan Yohanes memakai istilah ungu untuk menguatkan kenyataan bahwa mereka mengolok dia dan seolah-olah memberi jubah ungu dan menyembah dia sebagai raja. Jadi mahkota dan jubah itu dimaksudkan untuk supaya Tuhan Yesus nampaknya hanya raja palsu yang layak dikasihani. Sebenarnya itu menjadi ironis, sangat ironis itu. Mereka mengolok dan menghina dia. Oh, raja orang Yahudi. Tetapi sebenarnya dia raja atas segala raja. Ini bersifat ironis. Ironis definisinya, mereka mengucapkan sesuatu yang benar, tapi mereka tidak tahu bahwa itu benar. Padahal kita, para pembaca, kita memahami bahwa dia layak memakai mahkota dan dia layak memakai jubah ungu karena dia adalah raja atas segala raja. Sekali lagi, Yohanes suka mempergunakan kata-kata yang bersifat ironis dan ini satu contoh yang sangat menonjol. Yohanes pasal 19 ayat 3. Dan mereka berkata, "Salam hai raja orang Yahudi." Lalu mereka memberi padanya pukulan. Beberapa catatan mengenai ayat ini, mereka berkata, di situ
tense imperfect dipakai, sehingga tidak sekali saja terjadi. Tense imperfect memberi kesan bahwa ini berkali-kali terjadi, dan mereka memberi padanya pukulan. Kata memberi ini juga memakai tense imperfect. Mereka memberi pukulan berkali-kali. Nah, juga di dalam terjemahan baru, saudara akan membaca, dan sambil maju ke depan, tetapi ada masalah naskah ini, mayoritas naskah tidak mempergunakan kata ini. Maka terjemahan saya hanya, dan mereka berkata, dan seterusnya. Saya tidak menerima kata sambil maju ke depan karena tidak ada di kebanyakan naskah Yunani, dan itulah yang penting. Mereka memberi pukulan. Kata pukulan ini, rapisma, dapat berarti memukul dengan suatu alat atau menampar muka orang. Dan Yunaninya kurang jelas apa mereka memukul dengan alat atau menampar mukanya. Sebenarnya tidak jelas karena kata Yunani yang dipakai tidak membedakan antara pukul dengan alat atau menampar muka. Kata rapisma. Penyembahan mereka bersifat ironis. Sebenarnya mereka harus jatuh ke lutut mereka menyembah dia, tetapi mereka hanya menghina dia. Penyembahan yang bersifat ironis mirip apa yang ditulis di papan itu di kayu salib. Pilatus di Injil Yohanes pasal 19 ayat 19, dan Pilatus memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Sebenarnya apa yang Pilatus suruh mereka tulis, sebenarnya itu benar. Tetapi mereka tidak menganggap itu benar, tapi itu benar, maka bersifat ironis. Dan keironisan ini mempermuliakan Tuhan Yesus Kristus dan merendahkan mereka yang melawan dia. Secara tidak langsung kita yang membaca Injil Yohanes dihimbau untuk menolak kebodohan mereka dan kekerasan hati mereka, dan kita didorong untuk menerima dan menyembah dia. Dan semakin heran kita akan kasihnya yang dinyatakan oleh Raja ini yang mengalami segala sesuatu supaya dia dapat menjadi juru selamat kita. Injil Yohanes pasal 19 ayat 4. Maka Pilatus pergi keluar dan berkata kepada mereka, lihatlah, aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Ya, terjemahan ini agak harfiah. Pilatus pergi keluar. Mengapa saya menerjemahkan pergi keluar lagi, keluar? 2 kali ada kata keluar dalam terjemahan saya. Karena di dalam bahasa Yunani, kata kerja pergi keluar itu ex erkomai, sudah ada X di situ. X berarti keluar. Tetapi selain pergi keluar, kata kerja ex erkomai, ada juga exo yang berarti di luar. Maka pergi keluar, di luar. Kira-kira seperti itu. Menekankan bahwa dia pergi keluar. Kata yang diterjemahkan kesalahan di sini adalah aitia. Kata aitia dapat berarti alasan atau sebab, tetapi dalam konteks pengadilan seperti ini, ada arti kesalahan atau seperti BDAG menjelaskan dasar buat tindakan legal atau tuduhan. Di sini cukup kita menerjemahkan aitia itu kesalahan. Pilatus tidak mendapati kesalahan. Ya, di sini dan di dalam ayat-ayat ini, Pilatus dia pergi mondar-mandir antara Tuhan Yesus dan para pemimpin agama Yahudi. Ini sudah ketiga kali dia keluar menghadap orang-orang Yahudi. Ini sudah kedua kali dia berkata bahwa dia tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Ya, ringkasan singkat, dalam keempat ayat ini,
Tuhan Yesus dicambuk dan dihina. Kemudian Pilatus berkata bahwa tidak ada kesalahan apapun padanya. Begitu luar biasa Juru Selamat kita.